Saya minta maaf bila pertanyaan saya terkesan seperti anak yang kurang baik atau membuka aib orang tua. Saya berusaha menjadi anak yang berdamai dengan takdir yang Allah berikan, dan saya ingin mengurangi dosa karena hubungan saya dengan orang tua belum baik. Terima kasih. Selama anonimus dan nggak disebutkan identitas, insya Allah aman, nggak ada masalah. Bagaimana cara mencintai orang tua bila keadaan saya selalu diberikan perkataan kasar, sumpah serapah, kekerasan fisik, perbedaan kasih sayang dengan kakak laki-laki saya yang diberikan segalanya, sementara saya sebagai anak perempuan diminta berjuang sendiri, sementara saya ini adalah anak kandung bukan anak adopsi. Apakah saya berdosa bila sebagai anak belum memiliki rasa sayang kepada mereka karena orang tua saya memperlakukan saya dengan pilih kasih sejak kecil hingga sekarang? Lalu apakah doa tentang Rabbik fili wali warahmatullahi wabarakatuh apakah berlaku juga kepada orang tua yang kurang baik pada anaknya sedari kecil? Saya harus berdoa seperti apa agar mereka berubah? Apa yang harus saya lakukan agar bisa mencintai orang tua saya meskipun lakukan mereka kepada saya kurang baik? Karena setiap saya ingin berbuat baik, seperti bukan diri saya seperti jadi sosok yang kasar, padahal saya sehari-hari dikenal sebagai orang yang ramah dan lembut. Saya takut sekali menjadi orang munafik. Apakah dengan kondisi saya seperti ini layak untuk menikah? Jujur sampai saat ini saya belum mau menikah karena saya takut. Terlebih sekarang laki-laki banyak yang kasar, bahkan sampai membunuh istrinya. Saya takut menikah karena saya tidak memiliki keluarga yang bisa memilihkan calon pasangan baik seperti apa dan bisa kelak menikah. Lalu ternyata hal yang tidak diinginkan, saya tidak memiliki tempat aman. Jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan saya mewakili bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang kondisi yang sama dengan saya. Semoga Allah mudahkan pertanyaan ini untuk Ustaz. Jazakallahu amin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nggak mudah sekali lagi, apalagi anak perempuan. Lalu ada kekerasan verbal, ada sumpah serapah, sampai kekerasan fisik anak perempuan, dan pilih kasih. Gini jamaah sekalian, khususnya bagi yang bertanya. Pertama, ini sangat berat bagi yang bertanya dan kita bisa mengerti dan empati kepada penanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada penanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi seperti ini ya, jika sesuai dengan yang ditampilkan penanya, lalu penanya masih bisa bertanya dengan cara seperti ini dan poin seperti ini, bagi saya ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa dan ini tanda kebaikan, tanda Allah sayang sama penanya. Dan begitulah Allah dengan kemahabijaksanaannya. Ketika Allah nggak buka pintu yang sebuah pintu, nanti Allah buka pintu yang lain. Asal kita mau beriman, kita mau husnudzon, kita mau berjuang. Itu poin yang pertama. Jadi ini menunjukkan tanda kebaikan. Karena kalau penanya anak yang jahat atau menjadi pribadi yang jahat, nggak akan nanya seperti ini. Pertanyaan ini kan menunjukkan ada kebaikan, ada perjuangan, ada keinginan untuk merubah kondisi, ada khawatiran terhadap kemunafikan, dan itu tanda orang beriman. Ada pertanyaan doa apa yang bisa membuat mereka berubah, itu juga tanda kebaikan. Ada banyak hal-hal baik dalam atau yang mengindikasikan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada penanya. Yang berikutnya, sebagian masyayikh atau sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, ketidakadaan rasa cinta kepada orang tua insya Allah tidak membuat anak berdosa. Selama tidak diekspresikan, selama tidak diungkapkan, selama tetap berusaha untuk menunaikan hak orang tua. Dan bahkan dapat pahala besar karena ini berat. Saya bacakan potongan fatwa para masyayikh. Fatwa ini untuk anak perempuan juga. Wajib bagi kamu, wahai anak perempuan, berbuat baik kepada ayahmu sesuai dengan kemampuanmu dan sesuai dengan kemampuan dan tidak memudaratkan kamu. Lihat bagaimana ulama menjelaskan. Jadi sesuai kemampuan dan tidak memudaratkan. Jadi jangan membebani diri dengan hal yang terlalu berat atau memudaratkan. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua yang sangat besar, sangat tinggi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita bukan hanya baik sama orang tua, bukan hanya senyum, bukan hanya ini, tapi dakwahi. Apalagi kalau kita udah besar, kita udah punya power, dan cegah orang tua untuk melakukan kemungkaran. Itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan didiamkan. Misal orang tua masih caci maki kita, bilang ittaqillah, papa nggak boleh bicara demikian, itu haram. Jadi jangan diam, tapi dengan lemah lembut dan dengan adab. Apabila kamu sudah berusaha menunaikan kewajibanmu dan berbuat baik kepada orang tua, maka tidak akan berpengaruh apapun kondisi perasaanmu yang tidak mencintai dia, bahkan nggak suka sama orang tua. Dan menariknya berikut, tapi jangan nyerah dengan perasaan itu. Coba lawan, jangan nyerah, jangan menyerah. Lihat indah banget nggak sih bagaimana ilmu? Semua sisi ditutup gitu loh. Tetap berbuat baik, tunaikan hak orang tua. Tapi bukan berarti mendiamkan kesalahan. Bukan berarti membiarkan yang salah. Atau terima aja dicaci maki, terima aja dicela, terima aja bahkan dipukul. Enggak. Amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dimengerti ketika seorang anak itu
tuh nggak sayang, nggak cinta. Ya gimana dipukulin kan? Kita masih manusia, bukan robot. Dicela, tapi Anda harus berjuang terus untuk melawan itu. Bagaimana indahnya jawaban kalau yang menyampaikan adalah ahli ilmu. Jadi kita tuh nggak dituntut semua kayak imannya para nabi gitu, nggak. Jadi orang tuh dikasih waktu untuk bernafas. Bayangin anak kayak gini bilang nggak boleh, kamu tuh dosa kalau nggak mencintai orang tua, durhaka kalau nggak mencintai orang tua, seburuk-buruk orang tua tetap anak yang salah. Makanya hal-hal kayak gini kan membuat banyak anak tuh akhirnya menjauh, bahkan menjauh dari agama. Udah deh, udah kalau nanya sama ini pasti aku yang disalahin, kalau aku nanya sama ini pasti aku yang dijudge. Dan mereka akan bilang, mereka tuh ngomong gitu nggak ngerti gitu, karena mereka nggak pernah dipukul sama orang tua, nggak pernah dianiaya sama orang tua, nggak pernah dicaci maki sama orang tua, nggak pernah dizolimi. Makanya lihat bahasa penanya di akhir ya, semoga pertanyaan saya ini mewakili bagi anak yang memiliki orang tua dengan kondisi yang sama itu tadi. Karena di masyarakat, di sebagian pihak nggak ada yang ngerti perasaan mereka kecuali yang mengalami. Dan sebagian orang yang punya orang tua yang baik gampang jadi judgmental kepada mereka gitu loh, gampang jadi judgmental. Gak boleh gitu, seburuk-buruk orang tua tetap. Iya ngerti, tapi bukan begitu caranya. Dan Anda nggak pernah alami itu. Gitu. Anda nggak pernah tahu rasanya, sangat menyakitkan. Dan bisa jadi kalau Anda ngalamin, Anda lebih trauma daripada dia, Anda lebih parah daripada dia. Maka berilah rasa empati kita kepada mereka. Dan mereka ngalamin itu kan dari kecil. Beda orang yang dizolimi di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam kondisi pondasi bagus, dengan orang dizolimi di usia dini ketika nggak ada pondasi sama sekali. Itu kan poinnya. Dizolimi apalagi sama orang tua di usia dini, itu fatalnya minta ampun. Itu bahaya luar biasa, bahaya luar biasa. Makanya Nabi SAW lihat sampai dalam kondisi khutbah, cucunya datang, direspon, lagi khutbah gitu. Lagi khutbah, cucunya jatuh, turun, digendong, tarik lagi khutbah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sholat subuh, ada yang nangis, dicepetin sholatnya tanpa merusak rukun. Itu Nabi SAW. Itu kan pelajaran. Kalau lagi sholat subuh, lagi khutbah, kita harus jaga perasaan anak. Loh kok anak dicela, dicaci maki, dikata-katain, dipukul, dan dampaknya fatal. Makanya bagi penanya bisa nanya gini sih, Masya Allah ya. Semoga Allah jaga penanya. Dan semoga ini jadi ibrah bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua. Dan bagi kita yang punya teman demikian, kita harus memberikan rasa empati yang besar kepada mereka. Dan lihat, dan ini pelajaran dari fatwa para ulama kita. Lihat, tetap berbuat baik. Dan di antara berbuat baik itu amar nahi mungkar, nggak mendiamkan, nggak pasrah, nggak itu nggak. Jangan cegah kemungkaran. Yang ketiga, tapi dengan adab dan lemah lembut. Yang keempat, kalaupun karohiyah tuh tidak suka, itu kita pakai terjemahan halus. Bisa jadi diartikan benci. Kalau sampai benci, nggak memudaratkan. Karena itu respon manusiawi, tapi nggak boleh diungkapkan. Tetap baik, tetap ini segala macam. Dan harus dilawan itu, harus dilawan. Sehingga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini, itu punya harapan, nggak langsung dijatuhin. Bayangkan mereka nggak dapat harapan di dalam rumah, keluar rumah nggak dapat harapan di masyarakat, ya bisa hancur orang kayak begini. Terus yang terakhir, kan khawatir menikah. Ya lagi-lagi itu tadi sudah kita sampaikan, yang berkualitas memang sedikit, yang nggak berkualitas lebih banyak, maka carilah yang berkualitas. Sama satu lagi, ini penting, dengan kondisi seperti ini, penanya tuh butuh dukungan dari banyak orang-orang soleh atau wanita-wanita soleha, butuh lingkungan, butuh sahabat-sahabat yang soleha, baik dalam menjalani hidup dan khususnya dalam masalah pernikahan. Karena sekali lagi orang tuh susah objektif dalam menikah, apalagi dengan background kehidupan seperti ini, susah sekali objektif. Maka perlu dikawal gitu loh, sahabat-sahabat penanya yang soleha-soleha, kawal. Karena ini penting, bantu cek calon, background cek calon, lalu ini segala macam, hati-hati. Dan semoga Allah gantikan dengan mendapatkan suami yang soleh. Amin.